sehingga kami semua dibangunkan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Semangat ya di minggu doa ini. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kisahnya Para Rasul pasal 7 ayat 54. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat dari 54 sampai ayat pasal 8 ayat 1a. Mari kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang ke-54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, Stefanus adalah satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga untuk membantu pelayanan. 7 orang ini disebut dengan diaken atau diakonos. Tugas diaken adalah membantu pelayanan sosial, misalnya membantu para janda, mengumpuli uang untuk membantu orang-orang miskin. Itu tugas diaken. Jadi pelayanan sosial tujuannya adalah supaya para rasul itu memusatkan diri pada doa dan pemberitaan firman, penginjilan, penggembalaan. Itu tugasnya, sehingga semua pelayanan jemaat itu terpenuhi. Stefanus punya kelebihan, sampai-sampai Dr. Lukas dalam arti ini bukan salah satu daripada 12 rasul. Lukas seorang dokter. Dia menuliskan surat Lukas dan surat Kisah Para Rasul. Dia menceritakan kelebihannya yang ditulis dalam surat Kisah Para Rasul ini. Kalau kita baca di pasal 6, sejenak kita melihat. Saya bacakan ayat itu, pasal 6. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, jemaat makin bertambah, timbullah suhu-suhu di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, orang-orang percaya, artinya jemaat, berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi rasul-rasul itu, kami gak puas, kami sibuk melayani jemaat ini untuk bantu sosial, nolong ini. Kami sampai lupa melayani firman Tuhan, lupa menggembalakan, karena sibuk melayani meja, membantu orang-orang miskin.
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari jemaat, dari antaramu yang terkenal baik. Di jemaat diseleksi yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Syarat-syaratnya untuk menjadi diaken baik, terkenal baiknya. Kemudian dia penuh Roh Kudus. Itu syarat. Mau melayani Tuhan syaratnya harus penuh Roh Kudus. Kemudian hikmat, dia punya hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Kita sekarang lihat siapa Stefanus. Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, terpenuhi penuh Roh Kudus. Dikatakan penuh imannya, enggak setengah-setengah. Penuh imannya. Demikian selanjutnya nama-nama itu ada Filipus, Prokanus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Semua dipilih. Ada 7 orang. Tetapi yang paling menonjol dari yang 7 itu adalah Stefanus. Terkenal imannya. Bahkan dalam ayat yang lain kalau kita baca ayat 8 sampai 10, dia punya karunia. Karunia menyembuhkan. Ya, luar biasa dia. Keberaniannya luar biasa, imannya luar biasa, penuh imannya, tidak setengah-setengah di dalam mengiring Tuhan. Dan juga dia penuh Roh Kudus. Kita sudah mendengar kemarin bagaimana semua orang yang mengaku Yesus Tuhan, dia punya Roh Kudus, memeteraikan dia, tetapi belum penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus diartikan saudara memenuhi orang itu, menguasai, mengontrol. Dalam melayani Tuhan, saudara, diperlukan iman yang penuh. Untuk menjadi orang Kristen pun diperlukan iman yang penuh. Kita tahu janji Tuhan, tunggu di Yerusalem, tunggu janji Bapa yaitu Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau dia turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi tugas utama orang memiliki Roh Kudus bukan sekedar untuk menolong kita, itu udah pasti ya. Untuk menghibur kita, itu juga sudah pasti. Untuk mendapatkan bahasa roh, itu juga kalau dikasih karunia. Tapi nomor 1 memang kita harus penuh dalam arti dibaptis. Baptisan hanya sekali. Pertama, baptis setelah percaya. Baptis air atau baptis selam, tenggelam di dalam air. Itu menggambarkan kesaksian pribadi. Selain dia mengaku mulut bahwa Yesus Tuhan, seperti itu, langsung dia dengan iman percaya, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena tidak ada orang yang bisa mengaku Bapa, mengaku Yesus, mengaku Roh Kudus tanpa karya Roh Kudus, sehingga dia dimeteraikan dengan pengakuan iman itu. Dan dia diangkat menjadi anak Allah, diadopsi. Yang tadinya anak dunia, anak iblis, diadopsi. Perlu dimeteraikan. Kalau orang mengangkat seorang anak, ada kalanya disahkan ke pengadilan. Ini sekarang menjadi anak sini, dengan ini hak-hak tanggung jawabnya ada di segel meterai. Kehakiman bisa menentukan. Demikian juga kalau orang pindah properti, jadi milik A menjadi milik D, harganya sekian miliar, perlu ada pemindahan aset. Itu digeser, itu ada meterainya, sehingga sah kepemilikan itu. Jadi kepemilikan kita menjadi anak Allah itu dengan meterai Roh Kudus. Tapi itu tidak cukup, itu kan baru hanya tanda sah. Kita belum sampai di surga, perjalanan masih jalan di dunia. Untuk bisa mengatasi dunia ini dengan segala tantangannya, dan kita disuruh untuk menjadi saksi, perlu kuasa yang mengendalikan kita sepenuhnya, yaitu Roh Kudus memenuhi kita, bukan sekedar ada. Tadi malam kita jelaskan tentang beda antara ada dengan penuh. Baterai yang penuh ada powernya, tapi kalau penuh
powernya untuk menggerakkan sesuatu, ada kuasanya. Kita diminta untuk penuh. Iman juga begitu. Jangan setengah-setengah, terombang-ambing. Kalau setengah-setengah kekuatannya, dia gampang ditarik ke kiri, kanan, kemana-mana. Bisa tenggelam. Allah mau yang penuh. Nah, jadi menjadi saksi. Ini yang dialami oleh Stefanus. Imannya yang luar biasa. Saudara, iman ini perlu dihidupkan, perlu ditambah. Iman hanya bisa penuh kalau kita suka baca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab lah kita tahu apa isi hati Tuhan, apa buah pikiran Tuhan, apa rencana Tuhan bagi dunia, bagi pribadi-pribadi. Allah akan berbicara kepada kita secara pribadi ketika kita baca Alkitab. Allah juga berbicara kepada kita melalui khotbah yang kita dengar, melalui kebaktian. Jadi otomatis kalau kita jarang mengikuti itu, iman kita lemah. Karena tidak ada satu power dari luar masuk melalui mendengar firman Tuhan, melalui khotbah dan ibadah-ibadah. Saudara, tentu Stefanus orang yang sangat dengar-dengaran. Dia sangat murah hati, membantu pelayanan meja, membantu orang miskin, orang susah. Dia cari dana untuk membantu orang. Jadi dia sangat terkenal baik. Karena terkenalnya, dia sering bersaksi tentang siapa Yesus. Tersinggung perasaan umat Yahudi yang disebut dengan libertini. Ini paling getol, ini menginjili. Tangkap dia. Dia selalu menyaksikan tentang Yesus yang disalibkan. Jadi setelah penuh Roh Kudus, dia aktif melayani. Akhirnya dia ditangkap, disidang. Dia pikir dengan disidang, dengan kesaksiannya, dia akan dibebaskan. Ternyata dia difitnah. Difitnah, dia telah menghujat hukum Taurat, menghujat Musa, menghujat Allah. Padahal sebenarnya dia tidak melakukan itu. Kemudian dia membuat pembelaan dalam sidang itu. Dia menceritakan, nenek moyangmu yang tidak mengerti telah menghukum para nabi. Bahkan kalian menghukum yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan demikian. Sementara dia adalah Mesias. Mendengar semua kesaksian daripada Stefanus, sidang itu marah. Tadi kita baca, dia digerek keluar. Kemudian dia dihukum rajam dengan cara juga melempari dengan batu. Hampir mati. Dan waktu itu dia juga memberikan kesaksian. Ya. Jadi waktu dia begitu menderita, dia tetap berdoa kepada mereka. Ya Bapa, itu doanya tadi dikatakan, ya, supaya mereka diampuni, karena mereka juga tidak tahu, tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ampuni, seperti doa Tuhan Yesus. Masihkah kita bisa berdoa seperti itu, mengampuni orang yang jelas-jelas melukai kita, menyakiti kita? Jelas-jelas kita berbuat baik, menolong orang. Ya, kita pikir begitu gampang penuh Roh Kudus. Ternyata kalau kita penuh Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Kasih kita, murah hati kita berubah lebih baik. Pengorbanan kita, kesetiaan kita, kesabaran kita itu dituntut. Ya, dituntut. Selama itu belum betul-betul roh itu memenuhi kita, kita mengandalkan daging kita untuk menyerang, untuk melawan, untuk mempertahankan diri dari segala sesuatu yang tidak enak bagi daging kita, bagi perasaan kita. Kita berusaha tunjukkan, kita tidak terima. Tapi ternyata Roh Kudus tidak seperti itu. Dia mengajar kita untuk kuat dalam suasana yang tidak menyenangkan, untuk tidak menyerang ketika kita diserang. Kita bisa membela diri tapi tidak menyerang. Ini yang sulit, saudara. Bahkan minta ampun. Saudara, kalau kita sudah tahu firman Tuhan,
menerima Roh Kudus, kita itu pasti lebih aktif saudara melayani. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Memang benar-benar menjadi berkat. Habis 10 malam ini pasti jemaat kuasanya lebih hebat dalam melayani Tuhan. Ya. Tadi malam ada satu topik doa dari jemaat begitu menyentuh di hati dan mengatakan bahwa berikan kami kasih itu Tuhan. Waktu gembala menerjemahkan itu dengan yang tidak peduli. Kadang-kadang memang kita begitu berusaha memberi yang terbaik tapi tidak dimengerti, tidak direspon. Ya. Berlelah-lelah sementara orang yang lain tidak ada perasaannya, tidak ada hati nurani, tidak ada empati. Kita hidup untuk apa? Apa hanya Tuhan memberkati kita hanya untuk perut kita? Oh bukan, untuk perut ini hanya sejengkal ini berapa lama? Untuk rumah kita berapa lama kita bisa tinggal di rumah? Coba pikir, kalau saudara bekerja, berapa jam saudara tinggal di rumah tidur? Selebihnya di luar. Ya, kita sibuk. Kita mungkin punya barang mewah, punya baby Benz, mobil mewah. Berapa lama saudara duduk di situ duduk? Coba itu. Sekian lama saudara miliki, berapa lama? Paling berapa menit? Udah itu ditinggal juga. Hitung-hitung. Jadi saudara memang kita harus peduli ke sesuatu yang kekal, bukan yang sementara. Bukan berarti gak penting. Bukan berarti gak penting. Karena kita di dunia penting makan. Tapi ingat ada satu yang kekal, nantinya pasti kesana. Kalau sini hanya sementara. Itu sebenarnya saudara harus peduli. Pemuda juga peduli. Jangan hanya lihat orang tua capek-capek, udah capek cari makan, ngasih makan kalian biarkan lagi kerja capek-capek. Ya, kadang-kadang anak muda harusnya bantu orang tua. Seperti itu saudara. Apa yang kita bangun dalam pelayanan bukan sekedar untuk di dunia ini, tapi untuk nanti. Jadi kalau kita udah penuh Roh Kudus kan seperti Stefanus melayani Tuhan dan sifat mengampuni, memaafkan. Kita terus bekerja, kita boleh bujuk orang untuk ambil bagian, tapi kita tidak bisa marah, tidak bisa dendam, tidak bisa juga mengejek. Kita cukup mendoakan. Nanti doa Stefanus ini dikabulkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab apa saudara? Kalau kita menghakimi, kalau kita membalas itu dengan orang, dia tidak bukannya mau balik sama kita nyinggung-nyinggung, bukannya malah datang, justru meninggalkan. Tapi kalau kita terus kasih contoh dan meminta berharap dengan lembut, satu kali dia akan melihat, dia akan terharu, dia akan tersentuh. Tuhan kalau dia bisa kuat melayani Tuhan, dia bukan orang yang hebat, tapi dia mau. Masakan aku tidak bisa. Satu kali pasti akan. Dia tidak ada rasa sakit hati, sebab kita tidak menyinggung perasaan dia. Tidak ada rasa sakit hati. Dia tenang untuk datang, karena dia tidak ada menyimpan sakit hati dari diri kita saudara. Jadi habis 10 malam ini bukan tujuannya hanya sekedar pintar berdoa, pintar meminta, enggak. Adalah perubahan sikap. Ya. Kita punya kuasa untuk lebih melayani, lebih memberkati. Kembali ke Stefanus ini saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Apa dampaknya? Dampak daripada doa Stefanus yang dikatakan mengampuni, padahal dikatakan mereka menyambut dengan kertakan gigi. Kita lihat dalam ayat tadi, ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu kisah yang di atas penjelasannya, mendengar apa kesaksian Stefanus itu, mahkamah agama itu sangat tertusuk hati mereka. Dia tidak menghina, dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, saudara katakan aduh sangat keras. Ya. Bahasa sebenarnya padok manisi. Ngomong aja masuk kiri keluar kanan. Boleh saja saudara. Tapi ternyata orang-orang ini saking bencinya menggertakkan. Sampai seperti itu.
Sampai bunyi giginya, saking geram melihat Stefanus. Tertusuk hati mereka, sakit hati mereka. Menyambutnya dengan gertakan gigi. Tapi dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Di situ dibalas dengan gertakan gigi. Saudara, hati tidak ada kita yang tahu. Apakah jemaat merespon satu khotbah, merespon satu kunjungan jemaat, ajakan jemaat. Saudara, kita nggak tahu. Respon orang macam-macam akan firman Tuhan, akan ajakan pelayanan, akan ajakan berdoa, dan lain sebagainya, saudara, macam-macam. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita lihat sifat Stefanus. Dia tidak marah sama orang itu. Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit. Saudara, jangan tatap salah orang. Jangan tatap dunia ini. Tatap satu yang di sorga, yaitu Tuhan yang telah mati bagi saya, bagi saudara yang berkorban, yang menyelamatkan saya. Saudara tidak diselamatkan oleh seseorang, tapi Dia yang di atas. Ketika orang menyakiti saudara, pandang yang di atas yang siap menolong saudara. Itu Stefanus. Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Itulah kalau orang udah penuh Roh Kudus, penglihatannya sampai ke surga. Dia melihat kemuliaan Allah. Lalu katanya, dia bersaksi dengan apa yang dilihatnya. Kepada orang yang marah-marah itu, dia langsung bilang, "Woi." Ketika dia melihat ke langit, dia bilang, "Sungguh, aku melihat langit terbuka." Itu kesaksian yang paling tajam. Aku melihat langit terbuka, dan anak manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, luar biasa penglihatan itu. Seolah-olah dia mengatakan, Yesus yang kalian salibkan itu, yang kalian bunuh itu, Dia telah naik ke surga. Aku telah melihat dulu di sebelah kanan Allah, Dia hidup. Aku mati buat Dia. Aku akan mati, tapi ingat, aku akan naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Itu artinya. Dan bagaimana sambutan orang? Bukan diterima juga firman itu. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga. Kalau tadi dengar firman Tuhan, mereka kertakan gigi. Yang kedua, mendengar cerita tentang Yesus di surga, mereka tutup telinga. Hati-hati jemaat, kalau nggak suka dengar khotbah, tutup telinga. Tidur aja, biar lo ngomong terus. Lama kali pun om, hati-hati. Hati-hati. Panjang kali pun, udah lapar ini, mau pesta lagi jam sekian. Bukankah sering kita seperti itu? Sering kita capek, sebenarnya bukan karena dengar firman, capek karena kerja dunia sebenarnya. Berapa menit kita di gereja, coba pikir. Di sini juga bukan angkat besi atau pegang cangkul, duduk manis sampai ngantuk. Boleh juga ngunyah-ngunyah gula-gula, permen. Ya, bawa minuman, enak banget. Ini belum pakai AC, kalau pakai AC nggak tahu lagi mungkin ngorok. Nggak lama kita di sini, nggak lama. Tapi itulah mendengar firman itu, mereka tutup telinganya. Dan selanjutnya apa dikatakan? Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga menyerbu Dia. Kerek keluar. Lempari batu. Menjelang kematiannya dia berteriak. Sedang mereka melemparkan Stefanus. Ya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia serahkan rohnya. Kemudian dia pun meninggal. Ayat terakhir di pasal 8 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Seorang muda bernama Saulus setuju. Mampus lu, syukurin. Setuju. Jadi saksi-saksi palsu itu, saksi-saksi dusta, untuk menyatakan saksi baju dilepas.
Aku bersaksi dia menghujat Allah, menghujat Bait Allah, menghujat Nabi Musa. Betul, kesaksianmu betul. Mari jubahmu, baju buka. Buka jubahnya, letakkan. Semua berapa saksi palsu? Aku dengar dia tuh ngomong seenaknya, menghina agama kita. Letakkan baju. Saksi di situ Saulus masih muda. Keputusan banyak saksi-saksi, hukum mati, lempar, akhirnya mati. Di mana doa Stefanus itu? Apakah kita perlu Roh Kudus untuk disiksa oleh Tuhan? Diizinkan? Bukan. Belum sampai seperti itu. Memang orang tertentu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi martir. Nggak semua. Mungkin Bapak Gembala nggak menjadi martir, mungkin saudara nggak menjadi martir. Tapi mari kita bersaksi. Mari kita boleh berbuat sesuatu bagi Tuhan, punya hati. Jadi setelah penuh Roh Kudus, penuh iman, Stefanus itu berubah menjadi baik, membantu orang miskin, kerja. Dia punya karunia juga menyembuhkan, berdoa, seperti itu. Bersaksi, dipakai oleh Tuhan. Apakah doanya tidak dengar oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak membelanya? Ternyata bukan berkurang jumlah jemaat yang percaya, gugur dia satu. Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, pada waktu itu, ayat 1b, pasal 8, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat. Oh, enggak memberontak jemaat ketika Stefanus mati. Yang lain banyak pengikutnya rupanya. Bukan Stefanus, ayo bunuh semua jemaat. Apakah menjadi takut menjadi Kristen? Ternyata tidak. Rasul-rasul itu bergerak ke kota lain. Kalau kita baca selanjutnya dalam ayat ini, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua jemaat. Selanjutnya kecuali rasul-rasul. Ya, jemaat dianiaya, tapi kecuali rasul-rasul tersebut tersebar ke seluruh daerah Yudea Samaria. Genaplah firman Tuhan. Beritakanlah Injil mulai daripada Yerusalem, Samaria, Yudea. Bagaimana itu pencar? Setelah penuh Roh Kudus dianiaya. Karena khotbah Petrus luar biasa, tobat 3.000 orang. Oh, makin banyak ini pengikut orang ini, bisa kosong agama Yahudi. Dianiaya jemaat. Jemaat banyak mati pada waktu itu. Rasul-rasul lari. Lari bukan menyelamatkan diri. Beritakan Injil. Yerusalem menolak kita. Ayo ke Yudea. Karena pesan Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Begitulah firman Tuhan sampai. Di mana doa pengampunan itu? Apakah doa Stefanus sudah dijawab? Terusnya dia yang jemaat? Enggak. Apa yang terjadi kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya? Filipus mulai melayani ke Samaria. Itu ayat 4. Dan paling menghebatkan, Tuhan Yesus mendengar doa daripada Stefanus. Saulus yang saksi tadi ditangkap oleh Tuhan Yesus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sejak kapan Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Rupanya mengatakan menganiaya jemaat, menganiaya Stefanus, menganiaya jemaat, menganiaya Tuhan. Merusak pelayanan di sini, merusak pekerjaan Tuhan. Ya, mengabaikan pekerjaan Tuhan di sini, pekerjaan di sini, mengabaikan pekerjaan Allah. Saudara berbuat sesuatu di sini, saudara sedang berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Seperti itu. Jadi memang kita harus ada kepedulian. Kalau udah penuh Roh Kudus, bukan hanya membangun diri kita dengan bahasa roh, tidak sekedar itu, melebihi itu. Berbuat sesuatu, saudara. Saudara, satu kali ada hamba Tuhan dari Jerman, Liman Bumson, didoakan mamanya, minta restu sama ibunya. Mah, aku melayani sangat jauh kali ke orang Batak. Orang Batak itu penyembah berhala. Liman Bumson. Itu orang-orang kanibal Batak itu dalam buku catatan kita.
Jangan kau pergi ke situ. Tuhan menggerakkanku. Ya, pergilah. 2 misionaris ini berangkat ke Tanah Batak. Di sana habis, belum sempat banyak melayani, dihabisi. Sampai belak berita ke Jerman. Zending ke Tanah Batak, korban mati martir, artinya mati bagi Tuhan, 2 orang. Ibunya menangis. Terus ditanya, apa? Tanya sama pendeta di sana. Inan, gimana nih? Anakmu mati di sana. Apa tanggapanmu? Aku tidak kapok. Aku berdoa supaya Tuhan kirim pengganti orang itu, sehingga tidak sia-sia darah anakku mati. Masih terus jalan. Dia berdoa, Tuhan kirimkanlah nomen saya. Didoakan, Zendi berangkat menang Batak. Lebih sebelah burung sebelah Batak itu Kristen. Kalau Batak alay-alay memang banyak juga nggak Kristen. Ya, tapi aslinya Batak jadi Kristen setelah makan orang, makan firman. Nggak kapok, biar mati aku itu kasihan kali kok nggak ada meneruskan. Kirim lagi, ayo siapa? Pelayan itu seperti itu. Jangan jatuh terus diam tergeletak, nggak ada yang mau. Udah gagal pekerjaan itu, proyeknya Om itu gagal. Nggak mau lagi besok kerjakan. Jangan saudara, ayo luruskan tangan. Ya, saudara capek umumnya karena kerja dunia kan, amin, amin. Ya karena kerja dunia lah capek. Hanya itu. Memang kita hanya untuk dunia yang hidup. Ingat kerja buat Tuhan, amin, amin. Apalagi yang muda-muda. Kalau kami yang udah tua-tua ini, aduh memang minta ampun lah. Seusia-usia dekat-dekat memang agak sulit juga. Gimana yang muda-muda ini masih kencang-kencang ini? Tapi kalaupun kita sampai tua belum pernah mengerjakan pekerjaan Tuhan, pakailah mumpung masih ada nyawa ini. Biar ada jejaknya. Biar ada jejaknya berbuat sesuatu. Jadi saudara, kemajuan satu gereja itu dibutuhkan korban. Dibutuhkan banyak korban. Kalau mau maju, dibutuhkan banyak korban. Tanpa pengorbanan tidak ada apa-apanya. Mari kita berbuat sesuatu. Sebentar malam Bapak Gembala masih minta Roh Kudus datang. Salah satu manfaat daripada karunia berbahasa roh, dikatakan membangun diri sendiri. Berdoa dalam bahasa roh itu membangun iman kita, membangun kerohanian kita, pelayanan kita, suatu rahasia. Mari kita berdoa. Bagi yang belum penuh Roh Kudus, belum menerima baptisan, terima itu saudara. Terima itu. Baptisan ada 3 baptisan yang perlu kita dapatkan. Minimal yang pertama itu wajib kalau udah Kristen. Kalau ada sampai kue belum dibaptis ini kelewatan. Ya saudara pikir anggap enteng itu baptisan haid, baptisan salam itu hukumnya wajib. Di situ percaya. Bahkan sebelum Kristen ada, orang menyatakan imannya zaman dulu itu baptisan dan diadopsi oleh kekristenan. Artinya tenggelam, sah sepenuhnya milik organisasi, sepenuhnya milik Kristus ditenggelamkan. Itu sebenarnya dalam ayat baptisan ini dikatakan, aku telah mati. Ya, dalam baptisan ini aku telah mati, dikatakan di dalam kematian, aku telah dibaptis dalam kematiannya, dan aku telah dibangkitkan di dalam kebangkitannya untuk hidup bersama dengan Kristus. Jadi kita menyatakan diri menyatu dengan Tuhan. Dan ini pribadi saudara. Jadi kalau mau baptisan itu soal pribadi. Capek kita mendorong-dorong, lu mau selamat apa enggak, kan begitu. Barang siapa percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, itu bunyi ayat itu.
Itu bukan main-main. Yang kedua, baptisannya apa? Yohanes Pembaptis katakan, tetapi dia yang datang kemudian membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi dua lagi yang dicari, yaitu baptisan Roh Kudus. Yang ketiga adalah baptisan api yang luar biasa. Enggak semua orang bisa dapatkan. Tapi baptisan Roh Kudus adalah perintah. Cari itu saudara, cari. Yang membaptis dengan Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Dia kirimkan rohnya itu. Aku membaptis dengan kulit engkau. Kalau baptisan air yang tenggelam di air, kalau kita baptisan Roh Kudus, kita tenggelam dalam hadirat, dalam kuasa daripada Roh Kudus itu. Amin Bapak Ibu. Jadi semuanya bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Keselamatan selalu dijelaskan adalah sifatnya pribadi. Percaya Yesus, mulut-mulut sendiri yang ngomong. Baptis sendiri. Gak ada yang paksa-paksa. Dia yang datang, aku mau. Satu kali, ini kesaksian pendeta GPDI Ketapang, Jakarta, berseberangan dengan masjid. Satu kali pengurus masjid itu udah tua, datang ke gereja karena di seberang. Pak, aku mau baptis. Si pendeta, ini kesaksian pendeta. Hah? Bapak kan di seberang pengurus masjid situ. Iya Pak, aku kerja di situ. Terus kenapa? Iya, aku mau dibaptis. Takut si pendeta malah. Belajar dulu. Soalnya Bapak pengurus, nanti kacau kalau dengan orang, aku mau baptis Bapak. Bisa bentrok kita nih, berhadapan soalnya. Nanti Pak ya, saya harus berdoa dulu. Besoknya meninggal si Bapak itu. Nangis si pendeta itu. Minta ampun, dia takut. Takut. Menyesal dia sejadi-jadinya karena tidak mau membaptis orang. Inilah pribadi. Jangan tunggu-nunggu besok, harimu tidak tahu apa yang terjadi besok. Datang sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Melayani Tuhan dalam hidup ini banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita semua dipanggil, tapi tidak semua memang orang jadi hamba Tuhan. Tapi kita harus menyiapkan diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan.
hidup ini